Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita Manajemen Lembaga Keuangan, kuliah ke-9 mengenai manajemen factoring atau anjak piutang. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Sejarah factoring. Factoring yang dikenal dewasa ini pertama kali tumbuh di Amerika Serikat tahun 1989. Kemudian menyebar di Kanada sekitar tahun 1930-an, sampai kemudian meluas ke negara-negara Eropa Barat, Australia, Selandia Baru, Jepang, Filipina, dan akhirnya Indonesia, yang mulai mengenal model pembiayaan ini pada akhir tahun 1988. Sejak berlakunya keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tanggal 27 Desember 1988. Di Amerika Serikat, anjak piutang atau factoring merupakan pembelian piutang jangka pendek oleh faktor dari klien sebagai penjual, disertai pengalihan hak dan pemberitahuan kepada debitor tagihan tersebut. Factor biasanya membeli tanpa resources dan membayar di muka 90% dari nilai invoice, dan sisanya ditahan untuk diperhitungkan dengan jumlah yang dibayar oleh factor untuk piutang tersebut. Sejarah anjak piutang atau factoring di Inggris ini ditandai oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, anjak piutang tumbuh dan berkembang bersama dengan tumbuh dan berkembangnya perdagangan tekstil. Dan hal ini bertahan cukup lama dalam bisnis anjak piutang, merambah juga ke bidang-bidang lain di luar perdagangan tekstil. Pihak perusahaan anjak piutang atau factors terdiri dari para pedagang, dalam hal ini pedagang tekstil, bukan para banker. Selanjutnya, di awal abad ke-17, anjak piutang dibawa ke Amerika Serikat bersama oleh gelombang hijrahnya orang-orang Inggris atau orang-orang Eropa lainnya. Karena di antara mereka yang hijrah terdapat pengusaha-pengusaha anjak piutang. Karena itu tidak mengherankan jika di Amerika Serikat anjak piutang itu berkembang cukup pesat. Dalam perkembangannya ada variasi anjak piutang di berbagai negara. Jika di Inggris dan Amerika Serikat anjak piutang dimulai dari anjak piutang untuk tekstil, maka anjak piutang di negara-negara Belanda dimulai dari anjak piutang yang bergerak di bidang pelayaran. Anjak piutang atau factoring. Anjak piutang dapat diartikan berpindah atau bergerak. Sedangkan piutang artinya tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu tertentu sejak tanggal keluarnya tagihan. Anjak piutang atau factoring merupakan suatu usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Keputusan Presiden tentang anjak piutang, yaitu Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan, bahwa perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembelian dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dan transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Keputusan Menteri Keuangan tentang anjak piutang dalam Permen Keuangan nomor 84 garis miring PMK titik 021 garis miring 2006 tentang perusahaan pembiayaan pasal 1 dinyatakan bahwa anjak piutang atau factoring adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.
Secara lebih rinci, dijelaskan pada Kepmen Keuangan pasal 4 sebagai berikut. 1. Kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Yang kedua, kegiatan anjak piutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dalam bentuk anjak piutang tanpa jaminan dari penjual piutang atau without resources, dan anjak piutang dengan jaminan dari penjual piutang with resources. Selanjutnya ketiga, anjak piutang tanpa jaminan dari penjual piutang atau without resources adalah kegiatan anjak piutang di mana perusahaan pembiayaan menanggung seluruh resiko tidak tertagihnya piutang. Yang keempat, anjak piutang dengan jaminan dari penjual piutang with resources adalah kegiatan anjak piutang di mana penjual piutang menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada perusahaan pembiayaan. Kelima, piutang dagang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah piutang dagang yang jatuh tempo selama-lamanya 1 tahun. Unsur-unsur anjak piutang. Kegiatan pembiayaan anjak piutang tentunya banyak pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Para pihak tersebut tentunya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang mendorong berjalannya suatu transaksi pembiayaan anjak piutang. Beberapa unsur di dalamnya anjak piutang adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah vektor atau perusahaan anjak piutang, yaitu badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Selanjutnya ada klien atau penjual piutang, adalah perusahaan yang menjual atau mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada perusahaan anjak piutang. Dengan demikian, klien adalah pihak yang mempunyai piutang atau tagihan. Piutang atau tagihan mana yang akan dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Yang ketiga adalah nasabah atau customer. Nasabah adalah pihak yang membeli barang dari klien yang pembayarannya dilakukan secara kredit. Dalam kegiatannya, perusahaan anjak piutang melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mengambil alih tagihan suatu perusahaan baik cara dibeli atau dengan cara lainnya sesuai dengan kesepakatan, dan mengelola usaha penjualan kredit atau pembiayaan suatu perusahaan. Sumber keuntungan perusahaan anjak piutang. Adapun sumber keuntungan perusahaan anjak piutang adalah biaya yang dikenakan kepada kliennya yang terdiri atas yang pertama, jasa penagihan atau service charge yang besarnya tergantung pada kesepakatan, dan biaya administrasi atau discount charge yang besarnya juga tergantung pada kesepakatan. Jenis-jenis anjak piutang adalah sebagai berikut. Yang pertama, full service factoring. Jenis anjak piutang ini paling umum adalah full service factoring. Seperti namanya, perusahaan anjak piutang bertipe full service menyediakan segala jenis jasa kegiatan anjak piutang, mulai dari penagihan, penerbitan invoice, sampai dengan penerimaan dana dari debitur. Full service factoring juga bersedia menagih segala jenis piutang, mulai dari piutang normal sampai kredit macet atau bad debt. Yang kedua ada resources factoring. Resources factoring adalah perusahaan anjak piutang mirip dengan full service factoring. Akan tetapi,
Resource Factoring tidak mau menerima perjanjian anjak piutang yang menyertakan bad debt. Penagihan terhadap bad debts akan tetap dilakukan, tapi resiko gagal bayarnya tetap ada di pihak perusahaan klien. Book Factoring. Book factoring adalah jenis piutang yang hanya mengcover kegiatan pembayaran di muka atau DP dan penagihan periodik kepada debitur. Selanjutnya ada maturity factoring. Jenis anjak piutang yang satu ini berbeda dengan jenis-jenis anjak piutang sebelumnya. Perusahaan anjak piutang penyedia maturity factoring hanya bertindak sebagai pengawas, penata administrasi, dan pelindung kredit saja. Seluruh aktivitas teknik penagihan tetap dilakukan oleh perusahaan klien. Selanjutnya masih dalam jenis anjak piutang, yang kelima ada agency factoring. Agency factoring adalah jenis anjak piutang dengan mengatasnamakan penagihan piutang pada perusahaan lain. Jika menggunakan jasa factoring jenis ini, perusahaan anjak piutang adalah pihak yang namanya digunakan di dalam invoice penagihan. Meski demikian, proses teknik penagihan tetap dilakukan perusahaan klien sendiri. Yang keenam ada undisclosed factoring. Jenis anjak piutang yang terakhir adalah undisclosed factoring, yaitu perusahaan anjak piutang khusus menyediakan jasa proteksi terhadap bad debts. Perusahaan semacam ini akan menjamin maksimal sampai 80% nominal piutang yang berpotensi menjadi bad debts. Metode perhitungan biaya anjak piutang. Beberapa metode umum digunakan dalam jasa factoring guna menghitung biaya perjanjian anjak piutang adalah sebagai berikut. Yang pertama, service fee. Metode pertama perhitungan biaya perjanjian anjak piutang adalah service fee. Jika perusahaan anjak piutang memakai metode ini, maka Anda perlu memberikan pembayaran rutin atas jasa factoring. Sebagai contoh, Anda memakai jasa berbentuk agency factoring, maka setiap beberapa periode tertentu Anda wajib memberikan service fee pada perusahaan factoring yang jasanya Anda gunakan. Selanjutnya ada metode discount charge. Perhitungan biaya perjanjian anjak piutang kedua menggunakan metode discount charge atau pemotongan faktur. Jika jasa factoring Anda menetapkan metode discount charge, maka Anda akan menerima pembayaran piutang setelah dikurangi oleh jasa factoring. Sebagai contoh, Anda melakukan penagihan piutang sebesar 100 juta sebagai perusahaan anjak piutang dan disepakati diskon charge-nya sebesar 10% dari total nominal faktur. Maka perusahaan anjak piutang akan menerima 10 juta dari total piutang. Manfaat anjak piutang. Bagi perusahaan dengan perputaran bisnis yang cepat, anjak piutang adalah fasilitas pembayaran yang sangat bermanfaat. Selengkapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperlancar arus kas perusahaan. Manfaat pertama perjanjian anjak piutang adalah memperlancar arus kas perusahaan, baik secara nyata atau di atas laporan neraca. Jika memakai jasa factoring, perusahaan anjak piutang akan membeli seluruh invoice piutang Anda, dan dengan demikian Anda akan mendapat pembayaran hutang lebih cepat dari debitur. Yang kedua, memindahkan resiko ke pihak anjak piutang. Piutang merupakan salah satu jenis aset lancar yang bisa berubah menjadi tidak lancar jika penagihannya macet. Saat ini terjadi arus kas perusahaan bisa tersendat sehingga operasional pun terhambat. Anjak piutang adalah solusi guna menghindari kejadian tersebut. Dalam proses perjanjian anjak piutang, Anda memindahkan risiko gagal tagih kepada perusahaan anjak piutang pilihan Anda.
Manfaat anjak piutang selanjutnya adalah mempercepat proses produksi. Manfaat ketiga anjak piutang adalah proses produksi semakin cepat. Dengan terbayarnya piutang oleh perusahaan factoring, maka jumlah kas real Anda akan semakin besar. Kas ini dapat Anda manfaatkan untuk menambah kapasitas produksi perusahaan. Selanjutnya adalah mengalihkan tugas penagihan. Selain risiko kredit macet, kendala perusahaan tidak punya waktu untuk melakukan penagihan piutang. Dengan menggunakan jasa perusahaan anjak piutang, Anda tidak perlu disulitkan dengan proses penagihan, sebab tugas tersebut sudah dialihkan ke jasa factoring pilihan Anda. Berikut ini adalah beberapa perusahaan pembiayaan anjak piutang. Yang pertama ada Aditama Finance. Aditama Finance adalah suatu perusahaan pembiayaan yang menyediakan jasa anjak piutang dan sewa guna usaha ataupun finance lease. Perusahaan ini pada dasarnya sudah berdiri dari tahun 2001 yang pada waktu itu memiliki nama PT Artamas Finance. Kemudian perusahaan ini diambil alih secara resmi oleh PT Aseta Selindo dan juga PT Kasanah Indexindo yang bergerak pada perusahaan pemegang saham dan bank indeks dan berubah nama menjadi Aditama Finance yang lebih fokus pada finance lease. Selanjutnya ada SG Finance. SG Finance adalah sebuah perusahaan yang didirikan dari pengambil alihan PT Society Generate Consumer Finance Indonesia, suatu lembaga keuangan dari Perancis oleh perusahaan PT Mitra Cakrawala Internasional dan Winarman Halim pada tahun 2008 lalu. Lalu nama perusahaan itu mulai diganti dengan nama SG Finance. Selanjutnya ada PT IFS Capital Indonesia. PT IFS Capital Indonesia adalah perusahaan pembiayaan yang sudah bergerak selama 22 tahun di Indonesia. PT IFS Capital Indonesia mampu memberikan pengadaan pada jasa leasing dan jenis usaha kecil dan menengah, serta pada bidang anjak piutang. Selanjutnya ada PT Tifa Finance. DSU adalah sebuah perusahaan yang fokus dalam bidang sewa guna usaha, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen. Perusahaan yang sudah ada tahun 1989 ini berubah nama menjadi PT Tifa Finance pada tahun 96. Saat ini perusahaan ini juga sudah memiliki 2 cabang, yaitu di Jakarta dan juga Surabaya. Lalu ada juga kantor perwakilan lain di berbagai daerah seperti Samarinda, Makassar, Semarang, dan Banjarmasin. Quotes for today: usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan, by John F. Kennedy. Sekian kuliah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya.